Di bab fungsi ini ada beberapa soal, kita mulai dari nomor yang pertama. Yang pertama, itu tentukan akar-akar positif dari x kuadrat min 2x min 35. Di sini kan maksudnya akar-akar positif. Maksud akar-akar positif itu adalah nanti kalian harus mencari nih si x1-nya berapa, terus x2-nya berapa. Nah, yang positif di antara salah satu itu yang menjadi jawabannya. Kita review dulu ya, bagaimana cara menentukan akar-akar positif dari x kuadrat min 2x min 35. X kuadrat min 2x min 35. Caranya adalah kalian kasih buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Tulis di sini x, tulis di sini x. Kalian cari dua bilangan yang saat dikalikan hasilnya itu menjadi yang c. Ya, C-nya itu sini apa? Di sini kan jadi A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 35. Berarti kita masukkan C di sini adalah minus 35. Ya, jadi dikalikan tuh hasilnya C. Terus saat dijumlahkan itu hasilnya menjadi yang B. B-nya apa? B-nya adalah min 2. Kalian cari nih, caranya adalah cari perkalian yang hasilnya adalah 35. Ternyata 7 dikali 5 itu menjadi 35. Maka kamu masuk di sini kan 7, di sini 5. Nah, karena di sini ada minusnya, jadi kan ada minus nih. Maka salah satu di antara ini yang 7 dan 5 salah satunya akan menjadi minus. Kalau misalnya minusnya di bagian 5. Benar nih, 7 dikali minus 5 menjadi min 35. Tapi 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Sedangkan di sini itu min 2. Berarti tandanya minusnya itu bukan berada di angka 5 tapi di angka 7. Kita hapus dulu. Nah, berarti minusnya itu ada di angka 7. Kita cek lagi. Min 7 dikali 5 jadi minus 35. Selanjutnya min 7 ditambah 5 jadi min 2. Benar kan? Kalau sudah benar, kalian masukkan. Ini angkanya min 7, berarti jadi min 7. Di sini angkanya 5, kalian tulis 5. Kalau tidak ada tandanya di sini tambahin plus. Berarti kita mendapatkan x1 dan x2-nya. X1-nya itu menjadi x min 7 sama dengan 0, x sama dengan 0 tambah 7, x sama dengan 7. Sedangkan x2-nya itu adalah x plus 5 sama dengan 0, x sama dengan 0 dikurangi 5, x sama dengan min 5. Nah, karena x1-nya adalah 7, x2-nya adalah min 5, sedangkan kita mencarinya itu adalah positif, maka jawabannya yang 7. Berarti akar positifnya itu adalah 7. Ini menjadi jawabannya. Seperti itu. Selanjutnya, kita berbahas yang nomor 2. Di nomor 2 caranya agak sedikit berbeda sama nomor 1. Kenapa dia berbeda? Karena kalau kalian lihat depannya ini ada angka 5, sedangkan nomor 1 depannya ini tidak ada angkanya. Jadi cara nomor 1 itu hanya bisa dilakukan jika di depan x kuadrat itu tidak ada koefisien atau tidak ada angkanya. Kalau misalnya ada angkanya seperti 5, berarti pakai cara yang lain. Kita masukkan sini. Persamaan kuadratnya adalah 5x kuadrat min 8x min 4 sama dengan 0. Caranya adalah karena di depannya ini ada angka 5, maka bentuknya itu menjadi 1/5 5x kurung 5x kurung. Berbeda kan antara sebelumnya? Sebelumnya kan cuma seperti ini aja nih. Kalau ada angka 5-nya ada 1/5-nya, ada 5x-nya sama ada 5x-nya. Kalau misalnya di sini angkanya 3, berarti 1/3 3x 3x seperti itu. Selanjutnya
Kalau tadi itu mencari dua bilangan yang dikalikan hasilnya C, dijumlahkan hasilnya B. Sedangkan sekarang kalian mencarinya itu adalah cari dua bilangan saat dikalikan hasilnya menjadi AC, dijumlahkan hasilnya menjadi B. Kalian cari dulu nih, AC itu adalah perkalian antara A sama C. A sama C berarti 5 dikalikan minus 4, hasilnya menjadi minus 20. Dijumlahkan sama dengan B. B-nya berapa? B-nya adalah minus 8. Kalian cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya minus 20, dijumlahkan hasilnya minus 8. Maka hasilnya adalah 10 dikalikan 2. Karena 10 kali 2, 20. Nah, sekarang kalian lihat tinggal minusnya. Minusnya berada di mana? Di 10. Kenapa? Karena minus 10 dikalikan 2 hasilnya minus 20. Minus 10 ditambah 2 hasilnya minus 8. Terus tinggal kalian masukkan di sini. Di sini maka jadi minus 10 sama 2 kan. Nah, jangan lupa tambahkan plus. Karena misalnya di sini masih ada 1/5, maka 1/5 ini akan dikalikan di antara dua ini, baik yang pertama atau yang kedua. Pilih salah satu. Bagaimana cara memilihnya? Karena lihat angkanya, di sini angkanya 2, di sini angkanya 10. Yang memungkinkan dibagi 5 yang mana? Kan 10 kan? Karena 10 dibagi 5 menjadi 2. Maka yang kita pilih adalah yang ini. Berarti tandanya menjadi 1/5 dikalikan 5x min 10, lalu 5x plus 2. Kedua ini kan harus kita kalikan dulu kan. Kita kalikan dulu. 1/5 dikalikan 5x berarti 1 dikali 5 dibagi 5, hasilnya 1. Maka tinggal x doang. Dikurang 1/5 sekarang dikalikan minus 10. 1 dikali 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Di sini jadi 5x plus 2. Berarti x1 dan x2-nya adalah, maka x1-nya adalah x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 tambah 2, x sama dengan 2. Untuk x keduanya 5x plus 2 sama dengan 0. 5x sama dengan 0 dikurangi 2. 5x sama dengan min 2, x sama dengan min 2/5. Jadi kalau tanya akar-akar persamaannya, akar-akarnya itu adalah x1 sama dengan 2 dan juga x2 sama dengan min 2/5. Ini menjadi jawabannya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas yang nomor 3. Di sini deh. Yang nomor 3, kalian mencari akar-akar persamaan 3x kuadrat min 4x min 6. 6 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada angka 3-nya, berarti caranya itu sama seperti nomor 2. Atau kalian bisa pakai rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Rumus ABC kita tulis ini. Rumus ABC. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal kita masukkan di sini. Berarti minus B-nya itu adalah minus 4 plus minus akar dari B kuadrat berarti minus 4 dikuadratkan dikurang 4, A-nya 3, C-nya min 6. Kalau kalian bingung, sini A-nya 3, B-nya min 4, C-nya min 6 ya. Per 2 dikali A-nya itu adalah 3. Berarti min kali min menjadi plus, maka jadi 4 plus minus akar dari minus 4 dikuadratkan itu menjadi minus 4 dikali minus 4. Min kali min jadi plus, 4 kali 4 jadi 16. Maka di sini jadi 16.
Di sini dikurang buka kurung, 4 kali 3 jadi 12, 12 dikali minus 6 jadi minus 72, maka sini minus 72 per 2 kali 3 6, maka menjadi 4 plus minus akar dari ini, min kali min jadi plus kan ya, berarti 16 ditambah 72 itu menjadi 88 per 6. Karena akar 88 itu tidak ada, maka selesai sampai sini aja. Berarti yang pertama kalian ambil plusnya, 4 plus akar 88 dibagi 6. X2 nya kalian ambil yang minusnya, berarti 4 dikurang akar 88 dibagi 6, seperti itu. Maka jawabannya yang ini ya. Cuma nanti di bagian soalnya ini angkanya tidak sesulit ini, jadi disarankan kalian mengerjakan dengan cara nomor 1 dan juga cara nomor 2, jadi tolong dipelajari ya. Selanjutnya kita membahas yang nomor 4. Yang nomor 4 ini kalian mencari nih jenis akarnya. Jenis akar dibagi 3, jadi ada akar kembar, akar imajiner, ini akar ya, jadi akar berbeda. Nah, perbedaannya ini bisa kita lihat menggunakan namanya diskriminan atau D dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Untuk diskriminan itu tergantung nih. Kalau misalnya D-nya nanti lebih besar dari 0, itu adalah akar yang berbeda. Kalau misalnya D-nya sama dengan 0, maka disebutnya adalah akar kembar. Kalau D-nya itu kurang dari 0, maka di sini jadi akar imajiner. Seperti itu. Nah, misalkan kita mencari yang A dulu. Yang A itu kan x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Dari sini kamu tahu berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 4. Kamu masukin ke dalam rumusnya, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Masukkan B-nya 4 dikuadratin, dikurang 4, A-nya 1, C-nya 4. 4 dikuadratkan menjadi 16, dikurang 4 kali 1 kali 4 jadi 16, hasilnya 0. Berarti kita dapat D-nya 0. Kalau D-nya 0 itu apa? Akarnya kembar. Berarti di sini kita bilang di akar kembar. Seperti itu. Selanjutnya kita coba yang B. Yang B itu adalah x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 2. Kita masukkan rumusnya. B kuadrat dikurang 4AC. Berarti 1 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 2. 1 kuadrat menjadi 1, 4 kali 1 kali 2 menjadi 8, 1 dikurang 8 jadi min 7. D sama dengan minus 7. Berarti kalau minus 7 artinya itu adalah D-nya lebih kecil dari 0. Ya kan, kalau lebih kecil dari 0 kan tandanya minus. Berarti karena dia lebih kecil dari 0, maka akarnya adalah imajiner. Nah, maka kalau D-nya kurang dari 0, maka akarnya adalah imajiner. Kita masukkan sini imajiner. Selanjutnya yang C, dengan cara yang sama, berarti x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 2, C-nya adalah 3. Masukkan lagi rumusnya, DB kuadrat dikurang 4AC. B-nya adalah minus 2 dikuadratkan dikurang 4, A-nya 1, C-nya 3. Nah, minus 2 dikuadratkan artinya minus 2 dikali minus 2. Min kali min jadi plus, 2 kali 2 jadi 4. Maka 4 dikurang 4 kali 1 kali 3 jadi 12. 4 dikurangi 12 adalah minus 8. Berarti D-nya sama dengan minus 8. Minus 8 ini artinya kurang dari 0. Kurang dari 0 maka termasuk akar imajiner.
jadi 4 imajiner seperti itu. Dan selanjutnya yang nomor 5, 6, dan 7. Yang nomor 5 ditanyanya itu adalah jumlah akar-akar dari x kuadrat plus 9x min 45. Sebenarnya caranya itu adalah kalian cari nih, nanti kan ada dua akar nih, x1 dan x2 nya, pakai cara yang tadi nih, pakai cara yang seperti ini. Cuma nanti hasilnya itu dijumlah seperti itu. Cuma kan panjang ya prosesnya. Biar prosesnya tidak panjang, ternyata ada rumusnya. Untuk mencari jumlah x1 ditambah x2 itu rumusnya adalah min b per a. Tinggal kamu masukkan. Di sini b-nya berapa? B-nya adalah 9, A-nya adalah 1 gitu kan. Berarti kamu masukin jadi min 9 dibagi 1, hasilnya min 9. Berarti jumlah akar-akarnya adalah min 9. Jadi pakai cara ini aja ya biar cepat jawabannya itu. Selanjutnya nomor 6. Yang nomor 6 adalah tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan min 4. Nah, untuk mengerjakan ini kita lihat yang nomor 1 dulu. Sini ya. Di nomor 1, kalian mengetahui kalau misalnya akarnya tuh 7 sama min 5. Kalau kalian lihat dari bentuk substitusinya ini atau bentuk akar-akarnya ini, yang tadinya 7-nya positif jadi minus 7, yang tadinya min 5-nya negatif jadi positif 5. Mereka berkebalikan. Berarti tandanya untuk mengerjakan yang nomor 6 kalian balik juga. Kan tadi x1-nya itu adalah 3, x2-nya itu adalah min 4. Maka caranya kan buka kurung tutup kurung. Di sini x, di sini x. Tapi yang tadinya 3 akan berubah jadi min 3. Yang tadinya min 4 akan berubah jadi plus 4. Nah, setelah kalian dapat seperti ini, baru kalian substitusi. Kalian pakai perkalian pelangi. Jadi x dikalikan x menjadi x kuadrat. X dikalikan 4 menjadi plus 4x. Min 3 dikalikan X menjadi min 3X. Min 3 dikalikan 4 jadi min 12. Nah selanjutnya 4X sama min 3X ini bisa kalian operasikan menjadi X kuadrat. 4 dikurangi 3 kan 1, jadi plus X min 12. Maka jawabannya menjadi seperti ini. Begitu. Selanjutnya kita bahas yang nomor 7. Yang nomor 7 ini ibu belum pernah bahas, jadi tolong didengarkan. Kita mencari perbedaan fungsi injektif, bijektif, sama surjektif. Jadi pertama fungsi dulu deh. Nanti kalian tuh punya dua lingkaran seperti ini ya. Ada yang namanya domain ini yang awal. Ini kodomain yang akhir. Jadi domain itu yang awal, kodomain itu yang akhir. Misalnya ini angkanya adalah 1, 2, 3. Terus misalnya angkanya itu adalah 1, 2, 3. Terus yang di sini tuh jadi 4, 5 sama 6. Nah, kalau fungsi di bagian 1 ini mereka tuh harus punya pasangan terus. Jadi bagian ini mereka tuh harus punya pasangan. Pasangan tuh gimana pun terserah gitu. Tapi mereka harus punya pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasangannya itu tuh nggak boleh ganda. Nggak boleh 1 ini ke 4, habis itu 1 juga ke 5. Ini nggak boleh ganda seperti ini ya. Kalau ada ganda seperti ini, maka dia bukan termasuk fungsi. Jadi 2 syarat. Yang pertama 1, 2, dan 3 harus punya pasangan. Dan yang kedua pasangannya tuh nggak boleh double seperti ini. Nah, selanjutnya kan bagi ada fungsi injektif, habis itu nanti ada fungsi surjektif, sama satu lagi itu adalah fungsi bijektif. Nah, untuk fungsi injektif syaratnya itu adalah kan di sini ada A, di sini B. Yang pertama syarat B itu boleh nggak punya pasangan. Misalnya di sini ada 4, 5, 6 sama 7. Di sini ada 1, 2 sama 3. Boleh nih si 7 ini misalnya kita nggak punya pasangan nih si 7-nya.
Gak apa-apa, diperbolehkan 7-nya gak punya pasangan. Ya, jadi boleh 7-nya tidak punya pasangan. Satu. Terus tapi si 4, 5, 6-nya itu harus punya pasangan. Tapi pasangannya itu harus satu-satu. Misalnya nih, 1 sama 5, terus 2 sama 4, 3 sama 6. Boleh seperti ini. Tapi tidak boleh misalnya nih, satu, nah kayak gini. Apakah 4-nya kosong itu boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja 4-nya kosong. Cuma yang salahnya itu adalah di sini ada 2 nih. Ada 2 dari A yang berujung pada satu angka, yaitu 5. Mereka tidak boleh seperti ini. Mereka itu harus menjadi satu-satu gitu. Jadi ini ke sini satu, ini ke sini satu, ini ke sini satu, walaupun kosong pun gak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau misalnya fungsi surjektif, misalnya kita buat lagi ya, ini surjektif ya. Di sini 4, terus 5, 6. Di sini 0, 1, 2, 3 misalnya. Kalau di fungsi surjektif, syarat yang pertamanya adalah nanti di bagian B-nya ini harus keisi. Jadi bagian B-nya ini harus terisi penuh. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Jadi karena dia harus terisi penuh, boleh aja nih dari A ini bercabang. Misalnya 0-nya ke 4, 1-nya ke 6, 2-nya ke 5, 3-nya ke 5. Boleh, apakah ini boleh terjadi 2 seperti ini? Boleh-boleh aja kalau di surjektif. Jadi perbedaannya, kalau injektif itu boleh ini nggak terisi, asalkan satu-satu semua, nggak boleh ada cabang kayak gini. Kalau di surjektif ini harus terisi semua, mereka harus punya pasangan semuanya. Karena mereka harus punya pasangan semuanya, jadi boleh nih ada 2 cabang seperti ini. Kayak gitu ya. Kalau untuk fungsi bijektif, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka perpaduan antara injektif dan surjektif. Artinya di bagian B-nya ini harus terisi juga. Satu. Yang kedua, mereka harus masing-masing sendiri. Jadi 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 6. Mereka harus keisi semua, dan juga harus satu nih kayak gini, nggak boleh cabang seperti ini. Seperti itu ya, perbedaan di antara ketiganya. Nah, selanjutnya yang nomor 8 dan 9. 8 dan 9 ini caranya sama. Di PPT Ibu itu kan ada tuh untuk membuat fungsi kodet ada 3 cara. Jika diketahui titik puncak, jika diketahui memotong sumbu X, sama diketahui 3 titik. Nah, di sini soal yang akan dikeluarkan itu adalah jika dia memotong sumbu X di 2 titik. Berarti rumus yang kita pakai adalah Y sama dengan A X min P X min Q. Dengan ini menjadi P, ini menjadi Q, ini menjadi X, dan ini menjadi Y. Kita kerjakan nomor 8 dulu ya. Berarti Y sama dengan A X min P X min Q. Kita masukkan semua angkanya ke sini. Y-nya minus 14, A-nya nggak tahu, X-nya itu adalah 5, dikurang P-nya adalah minus 2, lalu X-nya adalah 5, dikurang Q-nya adalah 7. Berarti minus 14 sama dengan A, buka kurung, min kali min jadi plus, berarti 5 tambah 2 jadi 7, 5 kurang 7 jadi minus 2. Berarti minus 14 sama dengan A, 7 dikali min 2 jadi min 14. Maka A sama dengan minus 14 dibagi minus 14. Maka A-nya adalah 1. Dapat nih kalian angkanya 1. Setelah kalian dapat A-nya 1, kalian lakukan lagi seperti yang awal ini. Cuma bagian X dan Y-nya tidak usah diisi. Jadi Y sama dengan A
X min P sama X min Q. Y-nya nggak usah diisi, A-nya diisi jadi 1. X min P-nya adalah minus 2. X min Q-nya adalah 7. Y sama dengan 1, buka kurung X min kali min menjadi plus 2, X min 7. Y sama dengan, kalau ini 1, berarti kita anggap aja tidak ada, jadi X plus 2, X min 7. Sebenarnya 1 ini dikalikan ya, sama 1 yang sebelah sini akan dikalikan dengan ini. Cuma karena 1 dikali berapapun juga hasilnya angka tersebut, jadi kita anggap aja tidak ada. Terus Y sama dengan, kalian kali pelangi, X dikali X jadi X kuadrat, X dikali min 7 jadi min 7X, 2 dikali X jadi plus 2X, 2 kali min 7 jadi min 14. Y sama dengan X kuadrat, min 7X ditambah 2X ini kamu cari, min 7 ditambah 2 jadi min 5X min 14. Berarti jawaban untuk nomor 8 adalah Y sama dengan X kuadrat min 5X min 14. Nah, untuk nomor 9 caranya tuh persis sama seperti nomor 8. Dengan cara ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah P, dan ini adalah Q. Silakan dicari sendiri ya bagaimana cara mengerjakannya, tapi caranya sama dengan rumus yang sama juga. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Yang berikutnya itu kita mencari titik puncak. Kalau misalnya kita pakai titik puncak, rumusnya adalah titik puncak. Kan titik puncak terdiri dari X, Y kan ya. X puncak sama Y puncak. Untuk X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Untuk Y puncak itu sama dengan min D per 4A. Berarti untuk X puncaknya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 10. Berarti X puncak sama dengan min B per 2A. Berarti minus 4 dibagi 2, A-nya 1, hasilnya minus 4 dibagi 2, hasilnya jadi min 2. Ya kan? Untuk mencari Y puncak sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama, kalian pakai gunakan cara ini, min D per 4A. Tinggal kalian masukkan, nanti D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Tapi cara yang kedua adalah kalian masukkan si X yang udah kalian ketahui, si min 2 ini, ke dalam soalnya. Jadi untuk mencari Y puncak masukin X-nya, kan di sini X kuadrat, maka jadi min 2 kuadrat ditambah 4, X-nya min 2 dikurang 10. Min 2 kuadrat adalah 4. Min 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 2 jadi min 8, terus min 10. Berarti min 18 ditambah 4 ini hasilnya minus 14. Berarti X puncak sama Y puncaknya itu adalah minus 2, minus 14. Jawabannya jadi seperti ini. Kalau kalian gunakan rumus ini pun hasilnya juga sama nanti, min 14 juga, cuma ini jauh lebih cepat aja. Selanjutnya kita cari yang nomor 11. Nomor 11 itu kalian mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Pertama-tama, kalau misalnya di depan X kuadrat ini itu adalah angka positif ya, maka bentuknya tuh akan seperti ini grafiknya. Artinya dia punya nilai minimum, bukan nilai maksimum. Sebentar. Di sini kan di bawah tuh berarti nilai minimum. Tapi kalau misalnya di depan X kuadrat tandanya adalah negatif, bentuknya akan seperti ini, maka nilainya adalah maksimum. Negatif tuh gimana? Misalnya soalnya adalah Y sama dengan min X kuadrat. Ini kan negatif nih, maka bentuknya akan seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, karena di sini X kuadratnya itu adalah plus, maka nilainya akan menjadi nilai minimum. Nilai minimum dulu. Selanjutnya, kalian lihat nih,
angkanya berapa sih? Nanti bentuknya sama, akan menjadi XP, YP. Caranya seperti kayak nomor 10. Kita masukkan Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 17. Berarti untuk mencari XP adalah min B per 2A. Artinya min 8 per 2 kali 1. Artinya min 8 per 2 hasilnya min 4. Ini untuk XP. Selanjutnya untuk mencari YP, kalian tinggal masukkan min 4 ini ke dalam rumusnya lagi. Berarti Y sama dengan min 4 dikuadratkan ditambah 8 kali min 4 ditambah 17. Min 4 dikuadratkan adalah 16 dikurang 8 kali 4 32 ditambah 17. Ini kan menjadi minus 1 ya. Ya, menjadi minus 1. Berarti XP-nya adalah minus 4, YP-nya adalah minus 1. Maka jawabannya adalah nilainya akan menjadi minimum, bukan maksimum, dengan titiknya adalah minus 4 XP, YP-nya minus 1. Ini menjadi jawabannya. Ini menjadi jawabannya. Itu untuk yang nomor 11. Kita selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada nomor 12. Yang nomor 12 ini soalnya soal cerita, jadi tolong dipahami benar-benar ya. Di sini ada dua orang, yaitu Axel sama Chandra. Kita sebut aja Axel itu adalah si A, Chandra itu adalah si C. Lalu 2 tahun yang akan datang, hasil kali umur mereka adalah 144. Tentukan umur Axel dan Chandra 3 tahun lalu. Oke, informasi yang pertama kita ketahui adalah umur Axel sekarang. Umur A itu umur Axel sekarang ya. Sedangkan C itu adalah umur Chandra yang sekarang juga. Dari informasi yang pertama, umur Axel itu 2 kali umur Chandra. Berarti kita bisa bilang umur Axel itu 2 kalinya umur Chandra. Seperti itu. Itu informasi yang pertama. Di informasi yang kedua, 2 tahun yang akan datang, hasil kali umur mereka 144. Nah, 2 tahun yang akan datang, berarti kan umur Axelnya itu kan 2 tahun yang akan datang ya. Yang akan datang. Berarti kan Axelnya jadi ditambah 2 dong, kan umurnya bertambah. Terus si Chandra juga tambah 2 karena umur bertambah. Nah, mereka saat dikalikan ternyata hasilnya 144. Berarti kita bisa tulis gini. A ditambah 2 dikali C ditambah 2 sama dengan 144. Nah, berhubung kita mengetahui A itu sama dengan 2C atau A sama dengan 2 dikali C menjadi 2C, yang ini berarti kita bisa ganti nih A di sebelah sini menjadi 2C. Maka jadi 2C ditambah 2. Sini C ditambah 2 sama dengan 144. Nah, setelah dapat seperti ini, kalian tinggal kali pelangi aja. Jadi 2C dikalikan menjadi C menjadi 2C pangkat 2. 2C dikalikan 2 menjadi 4C. 2 dikali C menjadi 2C. 2 kekalikan 2 menjadi 4 sama dengan 144. Selanjutnya, ini kan bisa dijumlah nih, 4C tambah 2C. Kita jumlah dulu ya. Maka 2C kuadrat ditambah 6C ditambah 4 sama dengan 144. Nah, kebetulan nih mereka semua tuh bisa dibagi 2. Kita bagi 2 dulu ya semua. Jadi 2C kuadrat dibagi 2 menjadi C kuadrat. 6C dibagi 2 menjadi 3C. 4 dibagi 2 menjadi 2. 144 menjadi dibagi 2 menjadi 72. 2 sama dengan 72. Kita anggap C-nya itu adalah X dulu ya, biar kalian gak bingung. Berarti X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 72. Di sini masih angkanya 72, kita pindahin dulu. Berarti X kuadrat
plus 3x plus 2 dikurang 72 sama dengan 0. Angkanya harus 0 ya sampingnya. Berarti jadi x kuadrat ditambah 3x, 2 dikurangi 72 itu adalah minus 70. Sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akarnya. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, x dan x. Berarti kamu cari dua bilangan yang hasil dikalikannya menjadi C, yaitu minus 70, dijumlahkannya itu B, yaitu 3. 70 perkalian antara 10 sama 7. Karena ada minusnya, maka salah satunya minus. Nah, ternyata minusnya di 7. Kenapa minusnya di 7? Karena 10 kali min 7 jadi min 70, 10 dikurangi 7 jadi 3. Kamu masukin angkanya, maka di sini 10, di sini jadi min 7. Kalau tidak ada, maka di sini menjadi plus. Berarti x1-nya itu adalah x plus 10 sama dengan 0, x sama dengan 0 kurang 10, x sama dengan min 10. Untuk x2-nya menjadi x min 7 sama dengan 0, x sama dengan 0 tambah 7, x sama dengan 7. Nah, karena kita berbicara tentang umur, kan nggak mungkin ya umurnya minus ya, maka yang kita ambil adalah x-nya sama dengan 7. Tadi x itu apa? X itu adalah si C, artinya umur Chandra yang sekarang. Berarti umur Chandra yang sekarang adalah si x, yaitu 7 tahun. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya umur Chandranya 7 tahun, berarti umur Akselnya berapa? Lihat di sini, Aksel itu 2 kalinya Chandra. Kalau Chandranya 7, maka Akselnya tinggal 2 dikalikan 7, hasilnya menjadi 14 tahun. Dapat nih umur mereka saat ini. Nah, pertanyaannya adalah umur Aksel dan Chandra 3 tahun yang lalu. Berarti 3 tahun yang lalu si Akselnya yang tadinya 14 dikurangi 3. Akselnya menjadi 11 tahun. Si Chandranya yang sekarangnya umur 7, 3 tahun yang lalu, maka dikurang 7 kurang 3, 4 tahun. Maka ini menjadi jawabannya. 3 tahun umur lalu, umur Aksel 11 tahun, umur Chandranya adalah 4 tahun. Ini merupakan jawaban untuk yang fungsi kuadrat. Untuk bab selanjutnya itu dari video yang selanjutnya.